Podcast People. Gimana nih kalian hari ini? Baik-baik aja kan? Karena kita selalu doain kalian supaya kalian yang baik-baik aja selalu. Amin. Di video kali ini kita mau ceritain sisi lain di balik kartun-kartun yang mungkin lucu. Kalian tahu ya, yang lucu, yang ya ternyata ada sisi lainnya gitu ya. Dari berbagai sumber yang udah kita baca, kita mau sharing di sini. Oke, tapi ini just for fun ya, jadi nggak pasti. Kalian nggak usah jadi berubah sudut pandang kalian terhadap suatu kartun itu. Kalian kalau suka ya suka aja, nonton aja gitu, jangan jadi nggak suka gitu ya. Atau mungkin makan kalian malah suka sama dengan latar belakangnya malah jadi pengen nonton, boleh juga. Oke, gitu ya. Yang nikmatin aja yang bagusnya gitu. Intinya itu. Oke, dari kamu dulu ya. Kamu? Aku punya 3 kartun ya, aku mau ceritain. Aku juga 3, jadi ada 6. Oke, ada 6 kartun yang kalian yang kita akan kasih infonya ke kalian. Jadi kartun yang pertama adalah aku dulu. Aku. Oh iya, sok. Oh, aku dulu. Ya kamu. Kamu dulu. Aku ya. Jadi kartun yang pertama itu Hello Kitty. Hello Kitty yang buat perempuan itu ya? Iya, itu kartun kesukaan aku banget. Oh iya, dia ada apa? Sebenarnya aku udah tahu, cuman ya tetap suka aja gitu. Nah itu karena lucu banget. Bagus tuh. Jadi gimana ceritanya? Hello Kitty kan apa sih namanya? Si kartunnya itu kan kayak kucing Panda. gitu loh. Oh kucing ya, kayak ada kucing ada komisnya. tanduknya gitu kan. Nah tapi kalau kita lihat si Hello Kitty itu nggak punya mulut. Iya kan? Aku sih nggak terlalu suka jadi lupa dia lagi. tuh nggak punya mulut. Jadi cuma hidung, mata sama si apa telinga. Nah tapi itu bukan telinga, itu tanduk. Oh tanduk. Iya, jadi waktu itu tuh ada seorang ibu. Si ibu ini punya anak cewek. Nah, tapi si anak cewek ini punya penyakit kanker mulut. Nah, terus udah gitu si ibunya kan ya akan melakukan apapun yang terbaik buat anaknya dong. Sembuhin. Iya, tapi lama banget itu tuh nggak bisa sembuh si anaknya. Ibunya udah ke dokter, udah dikasih obat, udah apa pokoknya nggak sembuh aja. Nah, akhirnya kan lama-lama si ibunya juga kasihan ya sama anaknya. Kayak pengen ngeliat gitu kan anaknya sembuh gitu, bisa main lagi. Nah, bisa ngomong. Karena nggak tega si ibunya akhirnya melakukan sesuatu yang berbau apa ya? Mistis. Ya gitu. Jadi dia ke si dewa gitu, si iblis gitu, buat nyembuhin anaknya. Nah, kan iblis tuh punya kekuatan gitu kan? Punya kekuatan supernatural. Nah, akhirnya disembuhin asal si ibu tuh harus nyiptain sebuah animasi yang bisa dikenang oleh banyak orang. Jadi kayak yang apa ya, yang suka tuh jadi kayak pengikutnya gitu loh. Nah, akhirnya ya udah akhirnya si ibu terima aja dong karena kan demi anaknya ya. Akhirnya ya udah sembuh akhirnya anaknya, nggak kanker mulut lagi. Tapi muncullah si kartun Hello Kitty ini. Jadi sebenarnya dia nandain anaknya loh, dia nggak punya mulut kan si Hello Kitty. Terus itu tuh bukan kuping tapi tanduk si iblis gitu. Oh jadi supaya iblisnya ada tersorot gitu. Jadi yang suka tuh katanya pengikutnya, tapi sih aku ya suka bukan karena tanduknya karena lucunya. lucu banget. Oke, ya itu buat ilmu pengetahuan aja ya, knowledge. Kita nambah knowledge dari mana aja. Oke, yang kedua aku kartun ini pasti kamu juga tahu, SpongeBob SquarePants, si celana kotak. Jadi SpongeBob SquarePants itu kan sebenarnya ceritanya kan lucu ya. Ada karakternya tuh ada Tuan Crab, Squidward, Patrick yang bisa ngomong gitu ya. Kalau Squidward mungkin nggak terlalu aneh, Tuan Crab nggak terlalu aneh, Patrick aneh karena dia bilang laut. Dan ternyata Sponge itu bukan Sponge yang kalian tahu suka buat cuci piring, bukan, meskipun bentuknya mirip banget kotak. Ternyata Sponge itu adalah juga seekor makhluk hidup juga di laut katanya. Mungkin sejenis batu laut, karang atau apa mungkin ya, mungkin kurang ngerti juga. Tapi ternyata itu tuh kenapa inspirasinya bisa menjadi seperti itu? Ternyata karena itu katanya kan kotanya kan namanya Bikini Bottom. Nah Bikini Bottom itu ternyata katanya dulu tuh kotanya itu di atasnya itu Bikini Atoll, Bikini Atoll, dan di sana itu dijadiin tempat untuk percobaan nuklir atau apa gitu, pokoknya dijadiin buat
Apa? Nuklir, pokoknya nuklir diluncurkan di situ. Dan katanya kalau nggak salah si nuklirnya itu kekuatannya 1000 kali lipat lebih besar daripada bom atom yang diledakkan di Hiroshima dan Nagasaki di Jepang gitu ya. Wah, bayangin sehancur apa itu mikroorganisme yang ada di daerah itu kan, sampai daerah itu nggak dibolehin ditempatin sama manusia karena segala sesuatunya udah nggak layak buat dikonsumsi, baik udaranya, makanannya, sayurannya, tanamannya, pokoknya semuanya udah rusak aja. Nah, mungkin itu menjadi inspirasi bagi si pemilik kartun ini untuk membuat kartun itu. Nah, makanya SpongeBob jadi bisa bicara. Itu kan mungkin semua juga. Tuan Crab punya anak ikan paus ya, si Powell. Nah, itu kan artinya apa namanya? Artinya menyindir bahwa efek dari nuklir itu cukup bahaya. Jadi sehingga selayaknya jangan. Nah, intinya ya gitulah, untuk lebih bijak lagi mungkin atau gimana. Mungkin perlu juga sih nuklir, tapi ya mungkin lebih bijak lagi. Jadi ya itulah sisi di balik SpongeBob yang sampai sekarang juga aku suka nonton sih, lucu banget karena kocak sih. Ya itu yang kedua. Yang ketiga aku ya. Terus yang ketiga ada Shinchan. Oh, aku tahu tuh krayon Shinchan. Seluruh kota. Yang botak sih. Nggak botak sih, tapi rambutnya emang sedikit. Ya, jadi sedikit tipis gitu. Aku lupa, nggak tahu. Aku tahu krayon Shinchan, tahu banget. Tembem begini. Iya sih, aku bayang sih bukan. Terus dia tuh jadi anak apa sih di karakter di filmnya tuh anaknya bandel suka ngerepotin mamanya. Bandel, gemes, bukan gemes ya, kalau gemes kan usil benar. Menjengkelkan. Iya. Nah, dia tuh ternyata itu tuh tokoh yang terinspirasi dari sebuah keluarga. Jadi ada seorang ibu namanya Misae. Iya, ibunya Misae. Punya anak namanya Shinosuke. Oh, namanya Shinosuke. Si anak ini punya adik. Nah, waktu adiknya Himawari bukan? Emang ya? Kalau nggak salah Himawari deh. Pokoknya, jadi kan lagi ada di jalan raya gitu kan. Kan banyak mobil motor lewat gitu. Nah, waktu si Shinosuke ini lihat adiknya mau lagi di jalan gitu kan, dia mau ketabrak mobil si adiknya. Langsung otomatis kan sebagai seorang kakak gitu kan, langsung nyelamatin kan, dia langsung lari nyelamatin adiknya. Nah, tapi dua-duanya ketabrak mobil. Dua-duanya, bukan si Shinosuke-nya doang. Dua-duanya ketabrak mobil. Jadi terus udah gitu ibunya kan sedih banget gitu ya, kenapa anak-anaknya kayak gitu. Nah, akhirnya pas ibunya pulang nih dari pemakamannya, si ibu ini nemuin krayon di kamar si Shinosuke, iya. Makanya namanya krayon Shinchan. Bukan krayon Shinosuke. Bukan krayon Shinchan. Jadilah ceritanya itu. Iya, jadi terinspirasi gitu. Jadi nakal gitu. Iya. Gitu. Oke, jadi sisi gelapnya dari krayon Shinchan. Tapi kartunya lucu banget sih, kocak. Cuman ya jangan ditiru sih kalian, kalau anak-anak nonton jangan ditiru ya kelakuannya ya. Dulu ada hero kesukaannya tuh pahlawan bertopeng. Aku ingat banget dulu suka nonton krayon Shinchan. Aku nggak pernah nonton. Aku nonton itu zaman aku masih SD kali ya. Itu ya krayon Shinchan. Sekarang aku yang keempat ya, Kalau yang keempat itu kalian juga pasti tahu Dora the Explorer. Ya. Dora the Explorer itu ada filmnya ya bahkan nih. Ada filmnya ya. Dulu ada di TV kan. Di TV itu kan kartun. Bahkan sekarang ada filmnya ya, live action. Kita nonton aja ya. Nah, jadi Dora the Explorer ini kalau kalian sadar atau nggak sadar, kan tahu ya Dora the Explorer itu suka nanya sama penonton. Nah, jadi kemanakah kita akan pergi? Misalnya air terjun, jembatan, gunung yang tinggi. Ulangi sekali lagi. Iya. Ya. Nah, itu sadar nggak sadar katanya itu orang-orang katanya secara nggak langsung ngikutin apa yang diperintahkan oleh si Dora. Tapi iya sih, waktu kecil aku suka gitu loh, suka kayak itu tuh di sana gitu-gitu. Ya, bahkan aku pernah bikin video itu sama anak-anak remaja itu ya, ngomong lebih keras, itu terinspirasi dari Dora Explorer loh ya. Nah, katanya kenapa kita bisa meresponin itu meskipun kadang ada yang bikin parodinya jadi ngeselin gitu ya, ada juga yang kesel mungkin jawabnya, tapi katanya itu adalah reaksi yang karena ada bantuan atau
kontribusi roh jadi iya roh halus. Nah jadi rohnya itu katanya mempengaruhi pikiran kita sehingga kita kayak pengen jawab gitu, swiper jangan mencuri, katakan lebih keras gitu kan. Kadang-kadang ngikutin, tapi kalau mungkin kalau udah lama-lama nonton mungkin enggak ya, tapi kayaknya pasti kalian yang nonton dan kita sih pernah ngalamin efeknya itu, dan katanya itu adalah efek dari kontribusi suatu roh yang nggak tahu roh apa. Jadi itu sisi gelapnya dari Dora. Tapi filmnya oke. Iya rame tau. Rame. Dora ganggu sama. Iya kalau berhasil tuh nyanyi dulu. Ya gitu nyanyi benar. Oke gitu, yang keempat masih ada. Sekarang yang ke lima ya aku. Masih ada. Yang kelima ada Marsha and the Bear. Marsha and the Bear, oh yang itu agak baru ya filmnya ya, kartunya itu agak rame baru. banget ya. Iya, dan nyanyinya merdu. Nah yang video bisa main piano loh. Wah kayak apa dong? Nah jadi si Marsha and the Bear ini juga sama ada apa ya, kayak jadi setiap kartun itu diciptain karena terinspirasi Pasti orang gitu loh. Ada yang menginspirasi si pemilik untuk menciptakan karakter tersebut. Iya gitu. Dan ini tuh katanya kisah nyata, sama kayak tadi aku cerita ya, kisah nyata semua kayak gitu. Shinchan gitu. Nah jadi waktu itu ada sama suatu keluarga punya anak kecil namanya Marsha. Terus ada mamahnya sama papahnya. Nah mereka ini pergi ke suatu sirkus itulah. Nah di tengah-tengah jadi pas sudah selesai sirkus, si Marsha ini lepas dari mamahnya gitu loh. Jadi kayak hilang gitu, bukan hilang apa ya? Kayak mungkin anak kecil kan suka kemana-mana aja gitu kan. Nah mamanya nggak sadar gitu. Nah ternyata waktu dicari-cari si Marsha-nya lagi di kandang beruang gitu loh. Nah jadi si Marsha-nya tuh beruang grizzly ya? Itu mau bear Beda lagi ya. Nah terus udah gitu karena beruang ini lapar kan, kalau beruang lapar apapun dimakan ya. Iya. Nah kebetulan ada daging, maksudnya si Marsha ini gitu kan. Marsha ini ada si Marsha gitu kan, si Marsha masih kecil banget jadi kan dia nggak bisa minta Polos. tolong, nggak bisa teriak, nggak bisa apa gitu. Akhirnya diambil terus dimakan gitu si Marsha-nya. Mamanya lihat, mamanya depresi gitu. Nah makanya di kartunnya tuh digambarin kalau si beruang itu baik ke si Marsha, malah si beruangnya takut. Malah si beruang itu takut ya pada si Marsha gitu. Nah dan di cerita itu juga nggak diceritain mamahnya kan, di kartun Marsha itu nggak diceritain mamanya karena mamanya bener-bener depresi banget gitu. Jadi gitu ya, ternyata inspirasinya bisa dari hal yang menyakitkan tapi bisa membangkitkan orang tersebut untuk berkarya gitu ya ternyata. Good. Nah kalau ini sih nggak terlalu sedih, tapi maksudnya nggak terlalu horor, tapi ya sedih kalau tahu ya. Yang terakhir ini Doraemon, pasti tahu semua kan Doraemon ya. Yang paling ya masih ada. Bahkan kadang kalau aku pulang kerja gitu ya mau makan, kadang nemenin makan itu sambil nonton Doraemon di YouTube gitu ya. Nah jadi Doraemon itu kita tahu kalau Nobita itu ditolong sama Doraemon gitu kan. Yang kita tahu kan Doraemon itu adalah robot dari abad ke-21 dari masa depan yang punya alat-alat yang canggih untuk menolong Nobita, karena Nobita selalu ditindas sial atau gimana lah gitu ya, dianggap paling sial kali ya nasibnya dibanding yang lainnya, makanya didatangkanlah robot Doraemon ini. Nah ternyata katanya di akhir cerita itu kan, di akhir cerita katanya jadi semua hal yang kalian tonton, yang kita tonton itu ternyata ada tiga versi ending yang nyesekin sih. Jadi yang pertama itu katanya Nobita itu hanya seseorang yang nggak bisa apa-apa dan cuman bisanya menghayal doang. Jadi selama ini tuh cuman hayalan dia doang. Jadi nggak ada Doraemonnya? Nggak ada. Jadi pada kenyataannya sebenarnya nggak ada Doraemonnya, cuman hayalan doang. Itu versi yang ke satu. Nyesek nggak sih? Padahal teman-temannya bisa lihat ya. Iya, padahal benar ya, seperti yang nyata aja gitu. Ternyata itu cuma bentuk hayalan Nobitanya aja, karena ya Nobita hanya seorang yang mungkin mempunyai keterbelakangan gitu ya. Nah, jadi dia menghayal berlebihan gitu, sehingga imajinasinya mencapai seperti itu. Itu ending yang pertama. Katanya ending yang kedua juga adalah jadi Doraemonnya itu kan robot ya, dia habis baterai dan rusak, jadi nggak bisa beroperasi lagi gitu. Jadi bukan kayak yang baterainya bisa diganti, tapi kalau baterai udah ya udah gitu, kayak produk satu kali
itu Pemakaian. ya udah satu kali pemakaian ya udah gitu. Nah jadi sedih juga itu kan endingnya. Terus yang ketiga katanya Doraemonnya misinya udah selesai, terus harus balik lagi ke masa depan dan gak akan pernah kembali lagi ya. Jadi kalau itu yang terjadi di series Nobita Doraemon, maka kita nggak bisa lihat kekonyolan dan kelucuan di kartun tersebut gitu ya. Jadi itu aja sih, itu semua sih yang kita tahu dan dari beberapa sumber kita ceritain lagi ke kalian. Kalian mungkin juga udah tahu beberapa tapi nggak apa-apa ya, kita sharing, oke? Jadi itu gimana, masih suka kartun yang kalian suka? Harus. Kalau aku sih masih suka, nggak ngaruh kok, yang penting hiburannya ada gitu kan. Dan bahkan dari cerita-cerita ini banyak banget hal yang bisa diambil ya. Misalnya inspirasi bisa dapat dari mana aja gitu kan. Terus pembelajaran ternyata karakter itu menggambarkan sesuatu yang mungkin kita nggak sadarin gitu ya. Jadi itu aja, ambil ilmunya, buang yang jeleknya, tetap tonton yang baik ya. Meskipun di film-film tersebut mungkin ada adegan kekerasan atau gimana, kita gimana nyikapin kitanya aja. Makanya kita jangan pikirannya negatif terus lah gitu istilahnya ya. Udah gitu aja, nanti jadi curhat jadi khotbah. Oke deh, ya udah, terima kasih udah nonton video ini. Kalau kalian suka video-video storytelling kayak gini, nanti kita storytelling maksudnya kan ya, cerita gitu. Nah, jadi kita nanti akan bikin lagi kalau kalian suka. Oke, kalau nggak suka ya kita bikin yang lain. Oke deh, terima kasih udah nonton sampai akhir. Jangan lupa untuk like, komen, subscribe, dan share ke semua teman-teman kalian, karena informasi yang kita punya ini pasti berguna buat kalian semua. Oke, sampai jumpa di video kita selanjutnya. Bye.